Soal mutual ini, Bu Vin paham nggak pada saat ditawari untuk Enggak. masuk ini di Bumi Putra? Pada saat ditawarin sama agen tuh, saya nggak tahu tuh apa tuh mutual. Saya pikir memang benar ya Pak, image-nya Bumi Putra ini sebagai BUMN ini kuat sekali gitu dari ibu sampai ke kita gitu ya. Jadi ya udah ini kalau punya pemerintah oke lah berarti aman gitu ya. Jadi ya udah anak-anaknya dianjurkan supaya ini punya pemerintah asuransinya jadi buat tahun-tahun ke depan aman, akhirnya udah kita ikut aja. Nah setelah kesandung masalah seperti ini baru saya paham apa itu mutual. Saya cari-cari kan undang-undangnya juga, saya cari juga aturannya, ternyata tuh mutual tuh tidak memang benar ya Pak, tidak ada gitu. Tetapi yang saya selalu ditanamkan sama orang BP dari BP bahwa mutual ini ya benar tuh gotong royong. Ya itu tadi untung bersama, rugi bersama. Tapi kan kalau sekarang begitu kita garuk kepala, gila kalau kita tahu begitu ya siapa mau seperti itu Pak, ya kan? Nyesel gitu ngikut kalau begitu ya, image artinya gitu. Siapa yang mau kayak begitu gitu loh. Kalau kami sudah tahu dari awal, mungkin kami pertimbangkan berkali-kali lipat. Ya? Iya benar Pak. Itu Ibu tertarik hanya karena Bumi Putra itu image-nya adalah BUMN, ya, asuransi plat merah, gitu, punya pemerintah. Iya. Selebihnya tentang mutual tuh nggak paham ya? Nggak paham sama sekali, baru tahu saya waktu tahu kesandung masalah seperti ini. Makanya pas dibilang ibu siap nggak gitu? Kalau dibilang siap ya nggak siap, udah terjadi seperti begini ya kami nggak mau gitu ya Pak, ambil risiko seperti itu ya duit gitu ya Pak ya, apalagi pempel yang lain mereka sama seperti saya yang waktu itu tidak dijelaskan secara detail ya? Tidak, jujur tidak. Malah mereka bilang, aku tanya ini punya pemerintah kan? Iya ibu yakin kan ini sudah dari tahun sekian 1912 tidak pernah ada masalah, lebih yakin deh kata ya. Nah karena memang kita juga tahu dia tertua dan terlama, akhirnya kami juga ikut juga gitu dengan image seperti itu. Dan memang juga waktu itu juga itunya juga nggak terlalu mahal ya Pak ya, gitu preminya. Kalau kita pertimbangkan, kalau kita lihat dari ini ya cukup lah begitu loh, setiap bulan dari penghasilan kita bela-belain deh. Terjangkau lah ya. Tiap bulan kita bela-belain sisihin deh buat anak ya gitu. 17 tahun ke depan akan lebih bagaimana gitu. Ternyata begini. Menurut Mas Irfan gimana Mas, analisis Mas Irfan terkait dengan fundamental keuangan Bumi Putra ini? Tadi kan pertanggungannya nilai klaimnya 32 triliun. Sementara asetnya kan 6 sekitar 6 triliun, 6 sampai 7 triliun ya, kira-kira itu ya. Mas, gimana kira-kira? Ada nggak kemungkinan untuk bangkrut? Lalu bagaimana nasib para nasabah ini? Ya sebetulnya sudah sekitar 7 juta orang ini. Secara teknis ya sudah bangkrut sebetulnya. Kalau di Amerika itu kan langsung orang minta chapter 11 itu. Kalau di Amerika itu sudah langsung minta chapter 11 protection, itu bendera putih itu langsung. Tapi ini kan tidak pernah mengangkat bendera putih Bumi Putranya begitu. Jadi secara teknis sebetulnya sudah bangkrut. Hanya buying time aja, mengulur waktu. Menunggu waktu. Iya, tapi sebetulnya ini kan entitas yang sudah melampaui zaman ya, sudah sedemikian jauh. Bahkan dalam berbagai puncak-puncak krisis negara ini mereka sudah lalui itu semua dengan selamat begitu ya. Di era Belanda dulu mereka disubsidi oleh pemerintah Belanda. Nah, karena memang bentuknya bukan PT, bukan badan usaha, mereka tuh perkumpulan. Bahkan basis pendiriannya Bumi Putra itu, payung hukumnya Bumi Putra itu Stadblad India Belanda 1870 itu sama dengan dasar hukum mendirikan NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah itu kan sebetulnya mutual. Awalnya ya. Sampai sekarang, kan tidak ada PT Muhammadiyah atau PT NU, itu kan mutual. Ya amal jariah aja begitu. Tapi kan dengan dilakukan dengan cara amanah gitu ya. Spiritnya gotong royong. Gotong royong kan dari awal kan NU Muhammadiyah Syarikat Islam itu kan juga tidak ada setoran modal. Sama dengan Bumi Putra. Payung hukumnya juga sama, Stadblad 1870 pemerintah Hindia Belanda itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya kan Bumi Putra juga melampaui itu semua dengan berhasil gitu. Belanda, zaman Jepang, zaman Republik, pemotongan uang, sanering, 1000 jadi seperak, krisis
98 15.000 rupiah jadi 15.000, orang nebus polis bukan 6.000 tapi 15.000. Mereka bisa lalui itu semua. Tapi lambat laun kan gap itu makin membesar gitu sampai sekarang menjadi 6 lawan 32. 6 triliun aset, 32 triliun utang. Wow. Itu disparitasnya jauh loh Mas. Sudah sangat jauh. Iya. Nah ini yang harus dilakukan ya harus menyatakan kepada pemegang polis kalian adalah pemilik. Maka alih-alih menagih polis, kalian harus merelakan, jangan meminta pembayaran polis, maka harus direlakan. Oke, sebelum sana Mas, dalam kasus ini siapa yang bertanggung jawab Mas? Saya kira semua Pak, semua ya pemerintah yang tidak membentuk undang-undang, regulator yang tidak melakukan pengawasan menggunakan kewenangannya, pemegang polis yang tidak pernah kritis terhadap polisnya sendiri dan seluruh termasuk pelaku industri juga yang tidak pernah melakukan pembelaan terhadap nasib Bumi Putra ini. Kalau peran OJK Mas sudah sejauh mana terhadap kasus ini? OJK selama ini sudah melakukan banyak hal, sudah banyak melakukan pengawasan, pengaturan, peneguran, pembinaan dan seterusnya dari zaman sebelum OJK waktu itu Bapak Pamelka sampai saat ini, sampai dia menunjuk juga pengelola satu ter juga sudah membentuk dream team dari luar satu paket dengan biaya bayar mahal untuk mengelola Bumi Putra juga mereka sudah lakukan. Tapi roh atau jati diri dari mutual ini yang tidak pernah disadari oleh masyarakat, oleh regulator bahwa dia ini usaha bersama, gotong royong. Jadi harus dikelola tidak secara korporatisme, harus dengan idealisme. Begitu bahwa ini bentuk usaha nasional, bahkan universal yang saya katakan tadi. Harus dikelola betul-betul secara amanah gitu. Bumi Putra juga tidak bisa menyalahkan terus-menerus bahwa tidak ada payung hukum. Lantas kemudian mau seenaknya ngurus perusahaan itu karena tidak ada payung hukum. Melempar tanggung jawab. Nah, terus langsung bancaan begitu ya, ya nggak bisa begitu tanpa ada undang-undang lantas bisa bancaan seenaknya itu juga tidak benar gitu. Tapi mereka masih punya anggaran dasarnya itu sudah sangat bagus. Kalau ada rugi harus dibagi, tapi kan tidak pernah dijelaskan kepada pemegang polis. Gitu. Yang lalu ditampilkan mereka ini BUMN gitu kan, nah itu masalahnya. Jadi kalau mau saya jump up to conclusion, bubar aja. Harus bubar. Bubar caranya pemegang polis jangan nagih, bagi rugi. Nah ini menarik nih, bukan bagi untung malah bagi rugi. Bagi rugi. Oh my God. Bagi rugi itu caranya apa? Bukan minta lagi, tapi polis itu jangan ditebus lah, relakan, lantas dirubah jadi saham. Dikonversi ya. Konversi jadi saham. Jadi apa? PT. Oh. PT kan kalau membuat PT kan harus setor modal lah. Ini Perpu lah misalnya. Ini apa yang hukumnya ini yang menarik Mas? Iya. Pakai apa ini? Ya gitu, mungkin Perpu. Perpu Bumi Putra. Dia sudah kita Undang-Undang Cipta Kerja aja sudah bisa kok. Kita bisa membuat Undang-Undang Cipta Kerja itu yang sudah memangkas banyak peraturan. Ya Undang-Undang PT dipangkas sekalian. Tidak perlu setor modal, tapi mengkonversi nilai polis ini menjadi nilai saham. Bu Fin punya saham berapa? 50 juta, 10 juta, semua udah. Jadi PT. Hilang kan Bumi Putra? Nah itu, monumen ini akan hilang. Jadi Bumi Putra terpaksa harus bubar ya, untuk mencari solusi, itu mendirikan sebuah PT baru. Iya, nah kemarin itu waktu OJK sudah menempuh itu, Bumi Putra yang tua itu ditidurkan, Bumi Putra itu sudah tidak pegang polis, tidak menerbitkan polis, hanya membayar klaim, terus dibentuklah PT Bumi Putra. Sudah dibentuk PT Putra. Tapi kemudian PT itu tidak membawa uang, tapi aset-asetnya Bumi Putra ini digadaikan untuk cari modal bikin PT lah, seperti kita orang tua mau mendirikan usaha anak, tapi anak itu menggadaikan surat-surat rumah orang tua lah. Gitu. Ya, ini masalah baru dong justru Mas. Nah itulah kemudian Bumi Putra sadar, saya dibikin PT, saya ditidurkan, tapi semua aset saya dijaminkan untuk cari modal bikin PT. Wah itu kan sama dengan
pengelabuhan kan, terus akhirnya PT itu tidak lagi boleh menggunakan nama Bumi Putra. Jadi PT asuransi sekarang tidak saya sebut lah Bhinneka Life. Itu asalnya PT Bumi Putra. Itu sudah ada, sudah ada eksperimen begitulah. Katakan eksperimen itu memang di dalam teori asuransi ada di run off gitu loh. Run off tuh ditidurkan, bikin yang baru. Istilahnya run off ya? Run off tuh berhenti lah, yang lama berhenti, bikin yang baru itu ada. Run off itu artinya yang lama ditidurkan, bikin baru. PT, cuman PT ini kemudian namanya bukan PT ini kemudian menggunakan cara bukan setor modal, bukan investor bawa uang, tapi aset-aset Bumi Putra itu digadekan untuk cari modal. Nah kemudian lah Bumi Putra keberatan, ya sudah ini saya kembalikan semua, kamu pergi. Nggak boleh lagi pakai nama Bumi Putra. Itu yang terjadi 2018. Tahun berapa? 18-19 itu ya. 18. Tapi terlanjur apa? Semua agennya Bumi Putra, infrastrukturnya, sistemnya, kantor-kantor itu, agen-agen terutama itu sudah diboyong semua ke PT yang baru ini dengan PT Bumi Putra. Gitu. Tapi kemudian karena disadari itu bukan murni investor, hanya sekedar tukar guling namanya lah financial engineering begitu, sehingga akhirnya sudah nggak berjalan lagi PT Bumi Putra itu. Kemudian berganti nama mereka gitu. Nah, Bumi Putra hidup lagi. Kemudian yang disebut unwind, tadinya udah di stop, Bumi Putra tidak boleh beroperasi. Tapi karena PT ini kemudian tidak berhasil memulihkan lagi keadaan karena dia tidak setor modal, tapi boyong agen, boyong peralatan, IT, sistem dan sebagainya, akhirnya Bumi Putra tidak mau, mereka ganti nama.